Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 9 hingga 13. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Wah, masih bertenaga. Silakan duduk. Ya, kita tahu ya, sekarang semakin sibuk ya. 10 hari lagi kita akan merayakan Christmas bersama-sama. Saya percaya bahwa musim-musim ini, waktu-waktu ini merupakan waktu yang paling sibuk karena kita mempersiapkan rumah kita. Ya, kita mempersiapkan rumah kita, ya mungkin kita akan menantikan ada tetamu-tetamu yang istimewa datang ke rumah kita. Kita juga menyediakan segala perkara, kita sudah mulai berpikir, ya kita sudah mulai mengukur budget-budget kita. Ya untuk memastikan bahwa Christmas tahun ini, ya kita mau ada sesuatu yang menjadi berkat kepada setiap orang yang singgah di rumah kita. Ya, nah tetapi paling penting ya di dalam ibadah kita, di dalam kebaktian kita sudah dalam siri khotbah pulang untuk Christmas dan kita sudah masuk ya untuk mengerti ya 2 minggu yang lalu kita belajar ya di dalam sukacita yang kita temukan ya di dalam Yesus dan juga bagaimana kita menemukan ya damai sejahtera yang membawa kita mengenal dan mengerti bagaimana hidup kita bukan saja membawa kita kepada tujuan, kepada hidup di dalam hidup kekal dan juga hidup yang penuh dengan harapan. Nah, tetapi di dalam kita pulang ya untuk Christmas ataupun home for Christmas membawa arti ada suatu panggilan ya membawa kita hanya menuju kepada rumah yang kekal yang Tuhan sediakan. Tetapi bagaimana hidup kita? Kita sudah mulai mengalami kehidupan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera dan juga mengalami kasih dan harapan di dalam Tuhan. Ya, seperti mana yang kita sudah belajar minggu lalu di dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Oleh itu di dalam Yesus kita mengalami pengampunan. Kita mengalami pendamaian dengan Allah. Ya, itulah bukti ya bagaimana begitu besarnya kasih Allah bagi kita semua seperti mana dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, ya apa yang dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Ini ayat yang tidak harus dilupakan oleh setiap kita. Yang harus menjadi pegangan bagi kita. Ya, begitu besar kasih Allah. Dan kita hari ini kita akan berbicara tentang kasih. Apa itu kasih? Kita harus pahami apa itu kasih. Setiap minggu juga ya kita selalu menyerukan. Apa yang kita selalu serukan? Ya, kita katakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama sehangat hati. Ya, kita letakkan dasar kasih. Jadi kita harus mengerti apa itu kasih. Nah, mari kita akan lihat ya apa kasih dalam konteks Alkitabiah ya kita merujuk kembali kepada firman Tuhan. Apa itu kasih? Jadi kita akan saksikan satu video singkat ya lebih kurang 5 menit, harap bersabar. Kita memahami
Apa itu kasih? Jadi kita harus mengerti ya, menurut Alkitab ya, sebentar kita akan saksikan video itu kembali. Nah, Alkitab mendefinisikan bahwa kasih sebagai sikap yang tidak mementingkan diri, ya, tidak mencari kepentingan diri. Maksudnya kita rela untuk berkorban, ya, adalah kasih tanpa syarat. Ya, kalau kadang kita mau mengasihi orang, kita tidak kasih syarat, ya kau mesti begini, kau mesti tidak. Ya, itulah yang telah ditunjukkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ya, dia memberi anaknya Yesus untuk datang ke dunia. Dia tidak menunggu atau menuntut kita dulu bertobat baru dia mau kirim anaknya. Karena dia tidak mau memberi kasih itu, mengertikan kasih itu dengan suatu syarat pun. Tetapi karena begitu besar kasihnya, seperti mana di dalam Roma 5 ayat 8 berkata, ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Begitulah besar kasih Allah kepada kita. Walaupun kita masih berdosa, namun kasih Allah ya begitu besar sehingga dia tetap memberikan anaknya Yesus Kristus untuk mati untuk kita. Itulah pengorbanan yang telah dicurahkan untuk membuktikan kasih Allah bagi kita semua. Ya, oleh itu di dalam firman Tuhan, ya, Yesus telah menceritakan suatu perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Ingat, ya, bagaimana dia ya mengambil semua warisannya. Kemudian dia habiskannya dengan berpoya-poya sehingga ya semuanya habis, dia sudah tidak punya apa-apa, hidupnya sudah semakin parah. Kemudian dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Nah, daripada kisah itu kalau kita lihat bahwa walaupun bagaimana keadaan anaknya, tetapi bapaknya ya tetap menantikannya untuk kembali. Bahkan firman Tuhan berkata, menceritakan bagaimana bapak itu menyambut anaknya. Ya, dia tidak langsung ya menghukum anaknya, tetapi dia menyambut, merangkul anaknya, ya, mengembalikan apa yang harus menjadi miliknya, milik anaknya. Itulah kasih Bapa. Jadi inti Christmas yang kita harus pahami bahwa kasih yang begitu besar, yang mencari, yang mengampuni, yang menyambut kita pulang. Kita seharusnya kita melihat bahwa janganlah kita melihat walaupun betapa jauhnya hidup kita, tetapi dia tetap menantikan kita. Itulah undangan yang Allah sudah berikan kepada setiap kita supaya kita berada di dalam dekapan kasih Allah. Supaya kita boleh berada di dalam Allah. Sehingga kita boleh menemukan identity ataupun jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Jadi hari ini kita akan mengerti apa respon yang harus ada bagi setiap kita, bagi kita yang mengalami kasih Allah. Oleh itu kita harus mengerti apa respon kita. Ya, yang pertama adalah kasih Allah adalah untuk dunia. Kasih Allah adalah untuk dunia, yaitu kasih yang menjangkau walaupun kita tidak mengenali atau meresponinya. Ya, mungkin kebelakangan ini kita melawat jemaat kita semua. Ya, mungkin ada juga rasa kenapa lagu-lagu carol dinyanyikan di rumah-rumah. Mungkin kita tidak mengerti apa tujuannya. Mestikah setiap tahun demikian? Tetapi demikianlah kasih Allah. Kabar keselamatan harus kita beritakan, harus kita nyatakan, harus kita nyanyikan. Kita bersyukur ya, berapa tahun ini kita boleh merayakan Christmas secara terbuka di MPT. Bersama-sama kita merayakan ya, namun masih ramai jemaat Tuhan tidak hadir bersama-sama ya. Masih ramai yang ngerasa wah itu biasa. Tetapi itu suatu yang luar biasa. Karena kita dapat menyanyikan, menyatakan, menceritakan siapa Tuhan kita secara terbuka di tempat ini. Ada banyak tempat tidak ada kesempatan demikian. Tetapi kita di Tawau,
telah diberikan kesempatan untuk menyatakan kasih dunia kepada masyarakat di Tawau ini. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 9 hingga 11 berkata, ya, kita baca sama-sama boleh? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, kalau kita baca ayat ini sebenarnya betapa sedihnya hati Tuhan kan. Ya, terang itu sudah datang ke dunia ini. Dan dia telah ada di dalam dunia ini. Dunia yang dia sendiri jadikan. Dia sendiri ciptakan. Malangnya dunia tidak mengenalinya. Apalagi dikatakan bahwa dunia menolak dan tidak menerima dia. Itu bukan diceritakan pada zaman Yesus pada ketika itu. Tetapi sehingga hari ini masih ramai orang yang menolak Yesus. Masih ramai orang yang tidak mengenalinya. Baik, betapa sedihnya. Ya, bahwa terang itu Yesus sendiri sudah datang ke dunia. Sudah dinyatakan kepada kita, namun ya masih ramai orang yang tidak menerimanya. Nah, bayangkan ya di dalam suatu keadaan perang, ya bagaimana sekumpulan tentara sedang ditangkap, ya dalam suasana demikian sudah di dalam teritori musuh dan kumpulan tentara ini sudah berhadapan dengan saat-saat kehampaan. Mereka sudah kehabisan segala sesuatu sumber makanan, ya bahkan setiap bekalan-bekalan yang ada sudah habis. Mereka mau melarikan diri tidak tahu mau lari kemana. Nah, tetapi apabila di pangkalannya komandannya mendengar ada suatu keperluan demikian, apa yang dia buat? Dia mulai mengambil inisiatif, mulai merancang misi penyelamatan. Dia mau datang bagaimana untuk masuk ke kawasan musuh, untuk membawa tentara itu untuk kembali kepada ke pangkalan mereka. Sudah pasti ketika tentara ini datang, ya pasti yang sudah tahu apa risikonya. Ya, kemungkinan besar dia akan ditangkap. Dan tidak terlepas juga bahwa dia akan dibunuh. Karena itulah risikonya. Sepanjang perjalanan dia juga melalui kesukaran. Dia juga harus berwaspada melalui setiap situasi untuk masuk ya ke medan pertempuran itu untuk membawa tentara-tentara yang terperangkap demikian. Nah, kalau kita lihat gambaran ini ya harus membawa kita bahwa untuk memahami demikianlah bagaimana Yesus sendiri datang, firman itu menjadi manusia. Dia datang ke dunia menjadi manusia. Dia telah meninggalkan kemuliaan yang kekal ataupun kemuliaan surga untuk masuk ke dalam dunia yang hancur dan berdosa ini. Demikian apa yang telah Yesus lakukan. Ketika dia berada di dunia ini, dia ditolak. Ya, dia mengalami penderitaan. Dia juga mengalami penyaliban. Bahkan dia juga harus mati. Ya, itulah bukti kasihnya kepada kita semua. Bahwa dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Walaupun dunia menolak dia, tetapi kasihnya tidak berkesudahan. Ya, firman Tuhan berkata kasihnya tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Ya, tidak habis rahmatnya bagi kita. Demikianlah betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Karena misinya adalah untuk menyelamatkan semua manusia, termasuk saya dan kita semua. Jadi itulah yang Yesus lakukan. Dia datang untuk kita semua. Itulah yang dikatakan begitu besar kasih Allah. Ya, Allah yang hidup, yang berinisiatif mencari kita. Kalau kita pikirkan apa untungnya bagi Allah bahwa kita ini manusia ciptaannya semata-mata. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar untuk kita semua. Kasihnya yang luar biasa.
Sehingga dia tidak memandang bahwa kita ini ciptaan yang hina. Tetapi dia sanggup merelakan, mengambil tempat kita. Supaya setiap kita tidak binasa. Melainkan membawa suatu tawaran bahwa dia ingin mengundang kita. Mempunyai hubungan yang kekal dengannya. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan, apa maksudnya mengundang kita ke dalam hubungan yang kekal? Karena Tuhan tidak mau hanya datang selamatkan kita, bahwa kita keluar daripada medan pertempuran, tetapi Dia mau membangun suatu hubungan yang kekal. Hubungan yang bukan sementara, tetapi adalah hubungan untuk selama-lamanya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12 hingga 13 berkata, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani melainkan dari Allah. Oke, kalau kita lihat ayat ini, tetapi semua orang yang menerimanya. Nah, dengar baik-baik. Inilah dikatakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menerima anaknya, kita diberikan kuasa menjadi anak-anaknya, yaitu yang bagi mereka yang percaya di dalam namanya. Itulah anugerah pemberian Tuhan. Suatu hubungan yang intim antara seorang bapa dan anak. Tuhan menggambarkan bahwa ada suatu hubungan yang tersedia, yang dekat. Bahwa kita dipanggil sebagai ataupun masuk di dalam sebuah keluarga. Karena itulah yang Tuhan mau. Supaya kita mempunyai suatu hubungan keluarga yang dekat di dalam keluarga Allah. Itulah kita disebut semua sebagai anak-anaknya. Itulah hak yang telah diberikan kepada kita. Keistimewaan yang diberikan kepada kita. Dalam bahasa Yunaninya exousia. Sama-sama kita katakan exousia. Jangan kamu tidur karena kita semua dipanggil menjadi anak-anaknya. Tuhan sudah memberikan suatu anugerah. Kalau kamu lihat kepada mana-mana, tidak ada agama berani klaim bahwa orang yang percaya akan diangkat, akan diambil, akan dijadikan anak-anak Allah. Ini suatu yang luar biasa daripada Tuhan kita. Karena kita diberikan suatu hak sebagai anak. Sehingga kita boleh panggil Dia Bapa kami. Suatu panggilan yang sangat akrab bagi kita. Sehingga kita mempunyai suatu kuasa. Bahwa kita tahu bahwa kita mempunyai seorang Bapa yang lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, diilustrasikan, kalau kita ilustrasikan perkara ini sama seperti bagaimana seorang anak kecil, anak yatim piatu. Kalau kita tahu bahwa anak yatim piatu mungkin mereka tidak mempunyai rumah, sehingga ada suatu keluarga yang datang untuk menjemput dia. Tetapi di dalam hidup anak ini karena dia juga sudah merasa bosan. Bagaimana dia coba diambil daripada keluarga ini, kemudian dia rasa dipindahkan lagi ke coba rumah ini, coba keluarga ini, coba keluarga ini. Nah, sehingga dia rasa untuk meletakkan kepercayaan kepada hal-hal yang begitu agak parah sekali. Dia tidak berani untuk meletakkan hidupnya. Karena dia tahu ini adalah keluarga yang sementara. Nah, tetapi ada suatu pasangan suami istri yang datang kepadanya. Ketika pasangan ini datang kepadanya, dia menawarkan, kami ingin mengambil kamu sebagai anak kami. Tetapi anak ini masih was-was, masih ragu. Pada mulanya dia pun rasa kenapa ada orang mau memilih saya. Mungkin dia bertanya demikian. Tetapi bagaimana usaha pasangan ini terus mendekati,
terus menyatakan kasihnya, terus dan terus. Sehingga dia mulai melihat bahwa ada suatu tempat, ada suatu kasih yang selama ini dia tidak pernah rasakan, yang dia tidak pernah terima. Sehingga dia merasa ada suatu yang berbeza dengan kasih yang belum pernah dia terima. Sehingga bila anak ini mulai tinggal bersama keluarga ini, hidup bersama keluarga ini, sehingga dia merasa nyaman, sehingga dia panggil ya keluarga angkat pasangan ini mama dan bapa. Ada suatu kedekatan, merasa suatu keluarga, suatu kepunyaan, suatu milik yang dia dapat rasakan di dalam keluarga. Demikian Allah memilih kita. Ya, karena dia menawarkan suatu tempat kekal di rumah dan keluarganya bukan berdasarkan usaha kita atau perbuatan kita, tetapi atas kasih dan rahmat Tuhan bagi kita. Nah, kalau kita baca di dalam Efesus 1 ayat 5 berkata, ya, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Sama seperti anak yang tadi, ya, dia pun tidak tahu kenapa keluarga ini mau menyambut dia di dalam kasih. Adakah saya ini cukup baik? Adakah saya cukup melakukan segala sesuatu sehingga keluarga ini mau menyambut saya? Tetapi pada dasarnya karena kasih merupakan suatu anugerah yang diberikan. Tidak menuntut satu syarat pun yang diberikan kepada kita, tetapi suatu kasih yang ditawarkan kepada kita, bahwa itulah kasih yang tulus kepada kita. Ya, Tuhan tidak mau bila dia menyatakan kasihnya kepada kita, dia tidak menuntut kita menjadi baik. Ya, kadang kita rasa sudah kasih Tuhan dinyatakan kepada kita, kata janganlah saya tidak layak. Ya, janganlah bukan saya, ya. Ada orang yang lebih baik. Kasih Tuhan sudah dinyatakan kepada kita. Tetapi kita selalu ya mau rasakan ada sesuatu yang saya perlu lakukan untuk menerima kasih itu. Nah, tetapi kasih yang Tuhan berikan kepada kita ya adalah kasih yang dari Allah sesuai dengan kerelaan hati Tuhan. Itulah disebut anugerah. Ya, itulah disebut sebagai kasih karunia yang diberikan kepada kita. Kita hanya perlu menerima dan mengambilnya. Sama seperti anak yang diceritakan tadi bahwa dia perlu hanya menerima kasih itu dan hidup di dalamnya, menikmati hubungan kasih yang telah diberikan daripada keluarga itu. Ya, karena itulah yang kita dapat gambarkan, begitu ya besar kasih Allah. Kalau kita mau bayangkan bagaimana Allah sendiri ya, dia mempunyai suatu rumah yang cukup besar untuk seluruh dunia ini. Ya, kemudian dia tahu bahwa rumah ini sudah cukup dan saya menawarkan siapa yang mau menjadi anak-anak itu sudah diberikan. Dia tahu ciptaannya dan itu sudah ditawarkan kepada dunia bahwa ada suatu tempat untuk kamu semua, maukah mari datang. Ya, itulah gambaran tentang rancangan penyelamatan Tuhan. Keselamatan telah dikabarkan. Tawaran supaya kamu hidup sebagai anak-anaknya sudah diberikan kepada kita. Panggilan bahwa kita harus membina suatu hubungan yang dekat dengan Allah. Nah, itu yang harus kita sama-sama mengerti. Ya, ramai di antara kita tidak mengerti. Kita hanya pikir cukup saya sudah diselamatkan, cukup sudah saya percaya. Nah, tetapi kalau kita hanya katakan bahwa cukup kita hanya percaya, ya syukurlah. Tetapi di dalam hidup kita, kepercayaan kita akan membawa respon-respon tentang pertobatan di dalam hidup kita. Ya. Karena kita tahu bahwa ketika kita menjadi percaya, kita menerima ya bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena kasih yang kita alami
akan mengubahkan hidup kita, memberikan suatu identity yang baru di dalam hidup kita. Ya, kadang kita kurang mengerti ini. Kadang kita harus bertanya dalam hidup kita. Benarkah kasih Tuhan sudah dinyatakan bagi kita dan kita menerima kasih Tuhan itu? Karena sudah semestinya bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, sudah pastinya bahwa kasih itu akan mengubahkan kita sehingga kita memiliki suatu identity yang baru sebagai anak-anak Allah. Karena itulah kasih Allah. Kasih Allah pasti mengubahkan kita. Kita tidak boleh katakan bahwa kasih Allah kita sudah terima cukup, tidak. Memang Allah menyelamatkan kita. Dia sudah datang ke dunia dan diberitakan kepada kita siapa yang mau terima kita menjadi anak-anaknya. Dan kita menjadi anak-anaknya, tetapi ketika kita menjadi anak-anaknya, kita mengalami transformasi bahwa identity yang baru kita diberikan sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 13b, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, kalau kita lihat di sana orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi itulah anugerah ketika kita menerima kasih yang Tuhan berikan. Ya, ketika kita dikatakan kita lahir kembali, kita diberikan suatu identity baru sebagai anak-anak Allah. Jadi ianya adalah suatu pemberian yang datang daripada Allah kepada kita semua. Nah, ada satu istilah dalam bahasa Hakka. Ini pun saya baru belajar. Dan bila kami sama-sama merenungkan ya, bahwa ada satu istilah ataupun pepatah mengatakan lahir dengan kunci emas di mulutnya. Ya, aku tidak tahu, pernahkah kamu dengar ini? Siapa pernah dengar ini? Lahir dengan kunci emas di mulutnya. Coba lihat mulut kawan kamu, ada kunci kan? Atau penuh dengan depatori ya. Ya. Ya, jadi istilah ini, pepatah ini sebenarnya ya memberikan suatu gambaran seorang yang lahir dengan kemewahan. Ya, dia lahir dengan kemewahan. Ya, dia lahir dalam keluarga yang kaya, ya, yang berharta. Jadi bila orang lahir daripada keluarga yang berharta, ya, sudah pasti masa depannya ini lebih terjamin, ya. Lebih terjamin, kerjaya, peluang semua datang daripada karena orang tuanya mempunyai suatu latar belakang ya sangat kaya. Mana-mana saja dia boleh pergi, dia boleh mengusahakan hasil daripada apa yang dia sudah miliki, yang dia ada. Ya, jadi itu dikatakan dia ini disebut sebagai lahir dengan kunci emas di mulutnya. Ya, maksudnya dia pergi mana, wah ada yang akan sertai dia. Dan dia usahakan pasti berjaya karena support ada. Ya, jadi itu dikatakan dalam bahasa itu adalah orang-orang yang mempunyai suatu pintu kejayaan yang pasti. Nah, tetapi malangnya dalam dunia yang berdosa ini. Nah, kita tidak ada kuasa untuk memilih keluarga dari mana kita lahir kan. Kita tidak ada kuasa, saya mau lahir dengan keluarga yang kaya, yang keluarga yang miskin saya tidak mau. Kita tidak boleh demikian. Karena itulah reality bahwa apa saja kunci yang ada pada kita. Ya, mungkin kunci yang ada pada kamu bukanlah kunci emas. Ya, mungkin kunci perak, tembaga, ya, ataupun kunci daripada batu bata. Yang kita lihat, aduh kenapa ya? Kalau kita lihat dalam latar belakang keluarga kita, iya, tidak semudah dengan orang yang lain yang mempunyai suatu masa depan yang kelihatan daripada latar belakang di mana dia lahir. Nah, tetapi ingat yang pasti bahwa keputusan kita, ya, keputusan yang kita buat selepas kita lahir tidak akan menentukan, ya, keputusan yang kita ambil untuk hidup kita, itulah yang akan menentukan ataupun membentuk kehidupan kita. Apa maksudnya? Ya, walaupun kita mempunyai latar belakang
yang mungkin kita rasa wah sangat hebat, sangat luar biasa. Tetapi keputusanmu hari ini, apa yang kamu pilih, bahwa ianya juga akan menentukan dan membentuk jalan hidupmu sendiri. Nah, saya ambil contoh. Siapa baru-baru ini hari Jumat yang lalu datang ke Carnival di MPT, ke Carnival Christmas hari Jumat? Coba adakah? Nah, kan betul saya kata sedikit saja yang datang. Hanya berapa orang sahaja, ya. Nah, karena waktu masa itu ada satu drama Christmas yang dibawakan daripada gereja Kalvari, ya. Bagaimana kisah nyata, ya, seorang yang bernama Bos Gary, ya. Ini merupakan pemilik restoran Pate Grill, ya. Pate Grill kan? Ya, jadi dia pemilik restoran ini, dia menceritakan kisah hidupnya. Latar belakangnya dikatakan bahwa dia mempunyai latar belakang bahwa orang-orang yang berkedudukan, yang berharta, ya, dia balik-balik di dalam drama itu disebut, kamu kan orang kaya, kan? Sehingga dia diutus belajar di Singapura, ya, belajar di sana. Tetapi di dalam keputusan hidupnya, apa yang dia pilih, jalan yang dipilih tidak membawa kepada masa depan pada awalnya. Bagaimana dia bergelut dengan keadaan hidupnya karena pilihan hidupnya. Ada banyak pilihan, ya, ada banyak kawan-kawan yang bawa dia keluar daripada jalan. Karena pada masa itu kalau kita lihat cerita itu ada juga orang dari gereja, ya, mengkabarkan, tetapi dia tidak memilih. Ya, dia memilih mengikut pilihan, ya, apa yang dia rasakan benar. Sehingga hidupnya semakin parah. Demikian bahwa apa yang kita pilih, jalan yang kita pilih itu akan menentukan atau membentuk perjalanan hidup kita. Jadi bukan soalnya kalau kita hidup, ya, kita memiliki suatu kunci kejayaan. Tetapi bagaimana kita memilih hidup kita. Nah, tetapi kalau kita lihat dalam konteks rohani, bahwa ketika kita memilih Yesus sebagai Tuhan penyelamat hidup kita, kita telah menjadi anak-anak Allah. Bahwa kita juga sudah diberikan suatu kunci berkat di dalam hidup kita untuk kita pegang baik-baik. Sehingga kemanapun kita pergi, ada suatu yang menyertai kita, yang memimpin kita kepada keberhasilan. Saya ingat kisah kehidupan siapa? Yusuf. Kalau kita belajar kisah kehidupan Yusuf, ya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya sehingga adik-beradiknya, ya, adik-beradik kandungnya merancangkan suatu yang jahat untuk membunuh dia. Permulaan hidupnya, ya, pelit, keluarganya buang dia, ya. Walaupun ibu bapaknya tidak tahu pada ketika itu, kan. Tiba-tiba dia harus bergelut dengan hidupnya sehingga dijual sebagai hamba dan hidup sebagai hamba. Tetapi yang luar biasanya bahwa kalau kita baca firman Tuhan, karena dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kalau kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian 39 itu, kita dapati bahwa apa saja yang Yusuf lakukan, Tuhan menyertai dia. Tuhan membuatkan segala berhasil. Sehingga Tuhannya pun lihat, wow, ada sesuatu yang menyertai dia. Dia melihat bahwa Tuhannya Yusuf menyertai dia. Itulah kunci. Bagaimana dia memegang kunci yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kadang kita lupa ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita masih memilih kunci mana yang kita mau pakai untuk hidup kita. Kadang kita masih memilih, kita suka kunci apa yang kita suka dan kita melupakan kunci yang sesungguhnya yang sudah Allah berikan kepada kita untuk membuka pintu-pintu berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Kadang kita lupa identiti kita, siapa kita, ya. Karena kita lupa hidup kita bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita sudah diberikan suatu identiti yang baru.
Nah, saya ilustrasikan ya bagaimana seorang petani yang miskin, yang harus bergelut setiap hari, bekerja keras ya untuk menyara hidupnya. Nah, tiba-tiba dia menerima suatu surat undangan, ya, satu jemputan undangan, mari, ya, ada satu jamuan raja, kamu dijemput, kamu diundang. Tetapi bila sudah diundang, dia was-was. Adakah raja ini silap undang orang? Kenapa saya diundang? Apa yang sudah saya buat? Saya ini bekerja keras. Ya, saya ini rasa tidak layak terima undangan raja ini. Ya, tetapi setelah dipikir-pikir dan mungkin orang yang bersama dengan dia dorong dia, pergilah, kamu pergi, terimalah undangan itu. Nah, setelah dia sampai di sana, dia disambut oleh raja. Dipakaikan pakaian baru, ya, sesuai dengan kerabat raja, status sebagai raja. Kemudian hidup petani setelah itu sudah diubahkan selama-lamanya. Ya, karena ketika dia hadir, ketika dia menerima jemputan itu, ya, raja mendedahkan bahwa ada suatu identity, bahwa kamulah anak yang hilang selama ini dan telah kembali. Demikian gambaran yang Allah berikan kepada kita, bahwa kitalah anak-anak yang hilang, yang sekarang dipanggil kembali untuk masuk ke dalam keluarga Allah yang sudah diberikan kepada kita. Itulah kenapa kita biasa panggil sebagai orang-orang yang lahir kembali. Bukannya kita masuk ke dalam rahim ibu kita kembali, tetapi bagaimana kehidupan yang baru yang telah diberikan kepada kita. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup kita yang lama sudah diubahkan dan seharusnya kita menjalani kehidupan yang baru dengan identiti yang baru sebagai anak-anak Allah. Kadang kita sudah kata, oh saya percaya kepada Yesus. Dan kita katakan, oh saya anak-anak Allah. Tetapi kita masih tidak mengangkat kehidupan sebagai anak-anak Allah. Kita masih jauh, ya. Kita masih mau tinggal di dalam kehidupan kita yang lama. Karena kita tidak benar-benar mengerti apakah itu kasih Allah. Dan bagaimana kita hidup di dalam kasih Allah. Nah, oleh itu mungkin kita ambil waktu ini. Kita akan saksikan video ini, ya, yang tadi yang tidak sempat kita saksikan. Supaya kita benar-benar mengerti maksud kasih yang daripada Allah ini. Apakah maksud kasih yang sebenarnya? Bagaimana hidup anak-anak Allah yang harus juga hidup di dalam kasih Allah. Nah, mari kita saksikan video singkat ini. Dipersilakan. Jika kamu pernah mendengar tentang Yesus, kamu mungkin tahu tentang salah satu ajarannya yang terkenal yang disebut aturan emas. Perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu kehendaki supaya mereka perbuat kepadamu. Dan ajaran ini sebenarnya merupakan pernyataan ulang dari ajaran Yesus lainnya, di mana tujuan hidup itu terletak pada mengasihi Allah dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, indah sekali. Tetapi sebenarnya apa yang ia maksud dengan kata kasih? Kata kasih ini tidak jelas artinya. Karena kita bisa mengasihi ibu kita, tapi kita juga bisa mengasihi atau menyukai pizza. Dan jikalau kata mengasihi dan menyukai memiliki arti yang sama, maka ibu kita akan merasa sangat sedih. Jadi apa yang dimaksud Yesus dalam bahasa yang ia ucapkan? Pertama-tama, kalimat kasihilah sesamamu manusia ini merupakan kutipan dari kitab suci bahasa Ibrani, di mana kata untuk kasih adalah ahava. Namun, bahasa yang Yesus gunakan sehari-hari untuk berbicara dan mengajar adalah bahasa yang serumpun dengan bahasa Ibrani, yaitu bahasa Aram, di mana kata untuk kasih adalah rahmah. Tetapi ketika para pengikut Yesus kemudian menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia, mereka menerjemahkan kata ini ke dalam bahasa Yunani dengan menggunakan kata agape. Nah, ini yang menarik.
Para pengikut Yesus yang mula-mula yang menulis kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, mereka tidak mempelajari arti kata agape dengan mencarinya di kamus kuno, melainkan mereka mengamati ajaran-ajaran Yesus serta kisah hidupnya agar dapat merumuskan kembali konsep mereka tentang kasih. Jadi suatu kali, ketika Yesus ditanya tentang hukum yang paling utama dalam kitab suci orang Yahudi, ia pertama-tama mengutip doa lama dalam kitab Taurat yang disebut Shema. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi mengasihi Allah merupakan hal yang paling utama. Tetapi kemudian Yesus segera melanjutkan dengan menyebutkan hukum lain dari kitab Taurat yang sama pentingnya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mana yang paling penting? Mengasihi Allah atau mengasihi sesama manusia? Yesus menjawab, ya. Kalau kita masih bertanya seperti ini, artinya kita belum mengerti apa yang dimaksud Yesus. Bagi Yesus, keduanya seperti dua sisi mata uang. Kasih kita kepada Allah akan nyata melalui kasih kita kepada sesama manusia. Begitu juga sebaliknya. Keduanya tak terpisahkan. Jadi jelaslah bahwa bagi Yesus kasih agape itu pada dasarnya bukanlah perasaan yang kita rasakan pada orang lain. Seperti ucapan aku jatuh cinta. Bagi Yesus kasih adalah tindakan. Kasih merupakan pilihan yang kita buat untuk menyejahterakan orang lain selain diri kita sendiri. Yesus juga terus mengajarkan bahwa kasih yang sejati kepada Allah dan sesama itu berarti menyejahterakan orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun, khususnya dari orang-orang yang sedang dalam kesulitan yang tidak bisa membalas kasih kita seperti yang mereka inginkan. Menurut Yesus, kasih yang murah hati seperti ini mencerminkan detak jantung Allah. Dan ia bahkan menambahkan bahwa standar tertinggi dari kasih yang sejati itu adalah seberapa baik kita memperlakukan orang yang tidak kita sukai. Seperti firman-Nya yang berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Bagi Yesus, mengasihi musuh seperti ini merupakan keteladanan dari sifat Allah sendiri. Nah, kita tidak akan berbicara tentang Yesus sampai hari ini kalau ia cuma berkata-kata, kasihilah musuhmu. Ia memang benar-benar hidup seperti ini. Yesus senantiasa menolong dan melayani orang-orang di sekitarnya secara giat dan nyata. Dan ia terus-menerus mendatangi orang-orang yang miskin dan yang menderita, yang tidak bisa memberinya apapun sebagai balasan. Ia menunjukkan kasih kepada orang-orang yang terlupakan, yang biasanya diabaikan. Dan ketika Yesus akhirnya memasuki kota Yerusalem, ia menjadi musuh dari para pemimpin umatnya, karena ia menuduh mereka munafik dan korupsi. Tetapi kemudian, bukannya ia menyerang para musuhnya dan menggulingkan mereka, ia malah membiarkan mereka membunuhnya. Yesus mati karena keegoisan dan kejahatan para musuhnya, karena ia mengasihi mereka. Selepas Paskah di pagi hari, Yesus dan kemudian para pengikutnya menyatakan bahwa kuasa kasih Allah bagi dunia Allah yang dinyatakan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Seperti kata Rasul Paulus, Allah menunjukkan agapenya kepada kita, oleh karena Mesias telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Atau seperti kata Rasul Yohanes, agape Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Lalu tentu saja Yohanes menyimpulkan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi iman Kristen itu percaya bahwa di pusat alam semesta ini, Allah ada dengan kasih-Nya yang melimpah bagi dunia ciptaannya. Sehingga keberadaan manusia ditujukan untuk menerima kasih yang dianugerahkan kepada kita melalui Yesus dan kemudian mencurahkannya kepada orang lain. Sehingga terciptalah suatu komunitas kasih yang mendahulukan kepentingan orang lain dan pengorbanan diri. Demikianlah arti dari kasih agape dalam Perjanjian Baru. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah arti kasih kepada Tuhan ketika kita menerima kasih Allah dan kita telah menjadi anak-anak Allah dan kita sudah memiliki identiti yang baru sebagai anak-anak Allah, maka harus terpancar pada kehidupan kita. Oleh itu identiti kita sebagai anak-anak Allah adalah anak-anak yang mempunyai kasih di dalam hidup kita. Nah, soalan kalau saya tanya hari ini mungkin agak menyinggung sedikit. Kalau saya tanya, adakah musuhmu? Ya. Adakah orang-orang yang membuatkan kamu rasa tidak selesa? Kalau boleh, saya tidak mau jumpa orang ini. Ada tidak? Kalau boleh, Christmas tahun ini saya tidak mau pergi rumahnya. Ataupun saya tidak mau dia datang ke rumah saya. Adakah ini mencerminkan identiti kita sebagai anak-anak Allah?
Sepatutnya identiti kita telah menerima anugerah pengampunan daripada Tuhan. Tuhan tidak melihat kejahatan kita, keberdosaan kita, kehinaan hidup kita ini. Tetapi dia tetap mengorbankan hidupnya, tetap mengampuni kita, tetap memberikan belas kasihannya kepada kita, memberi peluang supaya kita mempunyai suatu hidup yang damai di dalam kasih Allah. Tetapi kita masih tidak rela mengampuni orang yang mungkin buat kesalahan terhadap kamu. Dan kata-kata pengampunan itu berat untuk keluar dari mulut kita. Jadi adakah kita boleh katakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah? Kita adalah ciptaan yang baru, memiliki identiti yang baru di dalam hidup kita. Apabila kita telah menerima kasih itu di dalam hidup kita, ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, melakukan suatu kejahatan kepada kita, apa yang harus kita balas adalah kita tetap mengasihi mereka. Kita tetap mengampuni mereka seperti mana Allah mengampuni kita. Itulah yang harus menjadi identiti kita. Ketika orang bercerita yang jahat tentang kita, fitnah-fitnah keluar dari mulut orang terhadap kita, apa yang harus kita balas? Kita harus memberikan kata-kata berkat kepada mereka. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Ampuni yang mungkin bagi mereka sudah menyatakan yang benar. Tetapi mungkin ianya sudah menyinggung atau menyebarkan fitnah-fitnah yang salah, yang tidak benar. Demikian hidup kita yang penuh dengan kasih. Identiti yang baru. Itulah dikatakan bahwa kita tidak menjadi sama seperti dunia yang berdosa. Tetapi kita tinggal di dalam kasih Allah. Bahwa hidup kita dipenuhi dengan kelimpahan kasih Allah. Bagaimanapun dunia ini berbuat jahat. Demikian bahwa apa yang harus kita taburkan adalah kasih yang tulus. Yang tidak menuntut orang berbuat baik kepada kita. Barulah kita boleh mengasihi dia. Tidak. Karena itulah identity. Ya, seperti mana perintah Allah daripada video tadi mengatakan bahwa kasihilah Allah segenap hatimu. Tetapi juga dikatakan bahwa kasihilah sesama manusia. Itu perintah. Identity sebagai orang-orang yang percaya. Hari ini kita harus sudah memiliki identity yang baru. Pikiran kita dibarui. Tidak berpikir sinis terhadap orang lain. Tidak berpikir sesuatu yang jahat terhadap orang lain. Hati kita tulus. Niat kita adalah benar. Apa yang kita buat adalah kita mengasihi dia. Tetapi itulah yang harus ada di dalam hidup kita. Ya mungkin orang salah tafsir atau salah tanggap dengan niat baik kita. Tetapi tidak kita harus balaskan dengan kejahatan. Tetapi yang harus kita berikan adalah kebaikan-kebaikan, pengampunan demi pengampunan. Karena kita percaya bahwa Tuhan melihat hati kita yang telah dibaharui oleh Tuhan kita. Itulah yang harus menjadi tujuan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita kongsikan kepada orang. Kita menjadi penyata kasih Tuhan bagi dunia ini. Cara dunia berbeza, tetapi cara kasih Allah itu jauh berbeza. Karena kasih Allah adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan tanpa mencari kepentingan diri. Sehingga apabila kita memiliki menjadi ciptaan yang baru, kita juga mendapat tempat, suatu kepunyaan, suatu kepemilikan bahwa kita menjadi sebahagian keluarga Allah. Itulah transformasi menjadi ciptaan baru tidak terjadi ketika kita sampai di surga. Tidak. Bukannya ketika kita sudah di surga, baru kita mau jadi ciptaan baru. Tidak. Ciptaan baru terjadi yang dulu sekarang. Masa lalumu sudah menjadi masa lalu. Masa lalumu bukan menjadi masa depanmu. Masa lalu sudah berlalu. Tetapi masa depanmu, mari tinggal di dalam Tuhan.
Karena dia akan memimpin dan memberikan masa depan yang penuh harapan di dalam dia. Kita menjadi suatu keluarga. Kita merasa dekat dengan Allah. Kita merasa bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tinggal di dalam Tuhan. Ya, itulah di dalam Christmas tahun ini tema gereja kita. Ya, kita katakan pulang untuk Christmas. Ada suatu tempat di mana kita boleh kembali meraihkan hari yang sangat penuh berarti bagi kita. Kita mau kongsikan kasih sebagai sebuah keluarga. Ya, itulah di dalam promosi kita, ya, satu proyek yang sederhana daripada gereja kita. Kita mendorong jemaat kita, mari kongsikan keluargamu bersama-sama, ya, kirimkan gambar-gambar ya keluargamu. Ya, bukan saja gambar hari ini, mungkin gambar yang kamu sangat sayangi, yang kamu sangat suka dan kami ingin kamu kongsi sebagai keluarga besar. Ya, jangan kita datang ke gereja kita tidak kenal satu sama lain. Kita harus mulai kenal satu sama lain. Kita harus mulai mengenali satu sama lain. Karena inilah keluarga. Identiti yang baru kita semua telah menjadi anak-anak Allah. Kita telah dikumpulkan sebagai suatu keluarga. Kita merasa bahwa kita mempunyai kepemilikan, kebersamaan, kepunyaan bersama-sama sebahagian daripada keluarga Allah. Dan itu harus menjadi kehidupan kita bersama-sama. Itulah yang dikatakan kita memiliki identiti yang baru. Kita memiliki tujuan yang baru. Dan kita merasa bahwa kita punya kepunyaan bersama keluarga yang besar di dalam keluarga Allah. Hari ini saya harus juga mendorong kepada kita. Inti Christmas yang kita ingin raihkan bersama-sama. Kita harus mulai kembali ke dalam Tuhan. Memang dunia sangat sibuk hari ini. Ada banyak cara-cara untuk menyambut Yesus, ya, menyambut Christmas. Tetapi pastikan hidupmu membawa suatu arti bahwa karena kasih Tuhan, kita telah dijadikan anak-anak Allah. Dan kita mau menyambut Yesus yang lahir di dalam hidup kita dengan penuh arti bersama-sama. Ada suatu yang baru. Kita tidak meraihkan Natal dengan cara dunia seperti mana dunia meraihkan Christmas. Kita meraihkan Christmas, Natal dengan penuh arti sebagai ciptaan yang baru. Ya, ciptaan yang baru. Sambut bersama keluarga, berdoa, menyambut Yesus yang lahir di dalam keluargamu, di dalam hidupmu. Ya. Ambil waktu yang terbaik. Christmas bersama-sama datang, bawa semua keluargamu datang beribadah bersama-sama. Raihkan Christmas bersama-sama. Kita percaya bahwa kita telah menjadi anak-anak Allah. Kita telah diubahkan. Ya, jangan sehingga kepahitan, sakit hati, kebencian menutupi kasih Allah. Sehingga kita lupa bahwa kita harus memiliki Allah di dalam hidup kita. Memiliki kasih Allah di dalam hidup kita. Karena kasih Allah itu tidak pasif. Tahu maksudnya pasif? Ya, ketika kita katakan, wah saya percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita katakan kita percaya kepada Tuhan, dia tidak hanya katakan, wah saya hanya percaya. Tetapi percaya menuntut suatu yang aktif di dalam hidup kita. Bagaimana kasih Allah yang aktif? Dia sudah menyatakan, saya mengasihi umatku. Tetapi dia tidak hanya menyatakan kasihnya, tetapi dia buktikan dia datang ke dunia untuk menggantikan kita, mengambil tempat kita, untuk mati di atas kayu salib, supaya kita mempunyai kasih Allah yang sesungguhnya. Demikian, ketika kita katakan saya mengasihi Tuhan, berarti bila kita mengasihi Tuhan harus terpancar daripada hidup kita. Hidup kita yang mengampuni, hidup kita yang mengasihi, hidup kita yang memberkati, hidup kita yang berbelas kasihan. Demikian hidup yang harus terpancar di dalam hidup kita. Hari ini ya kita harus mengerti bahwa Yesus mau semua kita menjadi anak-anaknya. Mungkin saya undang worship team untuk naik bersama-sama. Karena kita percaya bahwa
Dia datang bagi setiap kita karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kita. Dia mau supaya ketika dia datang ke dunia, setiap orang yang mendengar berita keselamatan ini, kita menerima undangan ini dan kita menjadi anak-anaknya. Karena apa? Karena kasih-Nya bagi kita. Dia tidak menuntut kita lebih dulu bertobat, enggak. Tetapi dia menuntut kita untuk menerima dia lebih dulu. Sehingga pertobatan itu datang di dalam hati kita. Mengubahkan hidup kita. Kita temukan kasih yang sesungguhnya. Karena itulah arti Christmas yang sesungguhnya bagi kita. Betapa besar kasih Allah yang telah dikurniakan oleh Tuhan kita bagi kita semua. Pada Christmas ini, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi ciptaan yang baru. Saya adalah anak-anak Allah. Kita harus istiharkan di dalam hidup kita. Bahwa pikiran kita, hati kita tidak terpaut kepada dunia ini. Tapi kita terpaut kepada apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Seperti lagu ini. Mengingatkan kita bahwa Yesus lahir di tempat yang paling hina, paling rendah. Karena apa? Karena dia tahu bahwa keselamatan kasih-Nya bukan untuk orang-orang tertentu, tetapi kepada kita semua yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan penyelamat atas hidupnya. Yang mau menjalin hubungan yang erat dengan dia sebagai anak-anaknya. Yang mau menjalani hidupnya dengan identiti yang baru sebagai anak-anak Allah. Dan bukannya sebagai anak-anak dunia yang berdosa. Mari kita nyanyikan lagu ini.